share screen aja. Ini tidak ada materi yang baru sama sekali ya. Ini semuanya sudah ada sudah kita pelajari rame-rame itu ya dari semester, dari pertemuan pertama gitu. Saya kira tidak ada yang baru. Slide ini juga sudah Anda lihat dua minggu yang lalu. Kita membicarakan capture. Jelas tidak ada lagi yang penting. Kita membicarakan hati. Kita membicarakan hati. Jadi saya kira ini bukan hal yang baru. Nah, saya akan kembali lagi pada pertemuan pertama. Wah, sudah jauh sekali pertemuan itu berapa bulan yang lalu ya, sudah lama sekali. Pertemuan pertama waktu itu kita awal-awal mendiskusikan analisis pasar. Kita waktu itu sampai pada konsep ada beberapa jenis analisis pasar. Kalau masih ingat ada berapa jenis analisis pasar properti? Ada yang masih ingat? Pertemuan pertama ini apa? Ada yang masih ingat? Ada berapa jenis? Jika barangkali kalau masih ingat. Berapa jenis Dika? Dika, masih ingat nggak Dika? Ada 3 ya Pak. Apaan itu? Productivity, supply sama demand Pak. Oke. Ada pendapat lain? 6 ya Pak? 6 itu kan tahap-tahapannya ya. Yang ini kan yang di depannya maksudnya. Itu kan tahapan analisis pasar. Nanti kita diskusikan lagi per anu. Sebelum sampai ke tahapan itu, kita waktu itu kan mendiskusikan apa sih analisis pasar itu gitu. Ada berapa macam sih analisis pasar. Terus baru setelah itu kita ngomongin tahapan. 1 sampai 6. 2 ya Pak? Apa beli 2 itu? Market analysis sama marketability analysis. Marketability, oke. Dan itu yang sama seperti kalau market sama marketability itu kan sebetulnya larinya ke capture rate ya. Pada capture rate itu kan dia kita ngelihatnya kan marketability-nya. Marketability kan dia marketability. Apakah dia dapat dijual apa enggak gitu. Kalau market kan analisis pasar itu market analysis. Kalau marketability itu kan berarti kita ngomongin spesifik properti tertentu dia bisa dijual apa enggak. Kan market kan dijual. Ability ya able bisa. Jadi maka properti ini bisa dijual apa enggak. Market. Sebelum sampai ke situ itu kan kita sudah jauh sebetulnya. Kita ngomongin masalah capture sebetulnya. Semakin bagus marketability suatu properti kan berarti dia capture rate-nya akan tinggi. Berarti opportunity ya occupancy rate-nya bakal tinggi juga kan. Kalau ini sebelum sampai ke situ, sebelum kita melakukan langkah pertama, waktu itu kita masih membicarakan tentang pengertian-pengertian, tentang definisi-definisi, tentang apa maksudnya. Ada berapa jenis analisis pasar? Masih ingat? Siapa yang masih ingat? Tesnya barangkali. Tesnya Dimsa. Tesnya.
Masih ingat nggak tesnya? Ada berapa jenis analisis pasar tesnya? Ada 3 ya Pak. Mana tadi tesnya? Tadi demand supply sama apa tuh yang kayak Dika Pak? Oh, kayak gitu. Itu tahapannya kan berarti tesnya. Ada 3 itu ini. Yang site insert, use of market, sama real property as an investment alternative itu bukan Pak? Nah, itu maksud saya. Nah, itu. Kan kalau kita membicarakan tentang analisis pasar properti, itu kan kita membicarakan 1 dari 3 alternatif itu. Yang pertama adalah ada tanah kosong, itu tanahnya mau dipakai sebagai apa? Jadi ada site looking for use. Nah, ada site yang mau dipakai sebagai apa? Nanti arahnya ke HBU sebetulnya nih. Oh, ada tanah kosong nih, tanah kosong mau saya pakai sebagai apa? Oh, tak bangun ruko aja deh. Oh, tak bangun kontrakan 8 pintu. Tak bikin rumah aja, tak tinggalin. Tak tinggal di situ aja. Atau saya bikin kos-kosan aja deh. Nah, itu kan ada site looking for use. Saya punya tanah kosong, mau saya pakai sebagai apa? Ujungnya adalah highest and best use itu. Ada beberapa macam. Alat ujinya ada beberapa. Terus yang kedua adalah saya punya use, tapi saya nggak tahu mau saya use-nya ini mau saya jalankan di mana nih. Saya punya usaha, saya pengen punya usaha, tapi saya nggak tahu nanti usaha ini mau saya pakai di mana. Saya pengen bikin TK, kira-kira yang pas di mana ya lokasinya. Saya pengen buka Indomaret, pas di mana ya. Saya mau bikin klaster, isinya adalah 15 unit rumah. Saya bikin terus yang paling oke itu di mana ya? Itu berarti ada use, tapi saya mencari site. Terus yang terakhir itu adalah yang ketiga, bahwa properti itu kita lihat sebagai salah satu instrumen untuk melakukan investasi. Itu apa yang ketiga. Jadi arahnya adalah properti itu kita samakan kehidupannya dengan tabungan, terus kita samakan dengan saham, obligasi, dan segala macam lah ya. Jadi dia itu merupakan salah satu salah satu apa namanya? Salah satu instrumen untuk memaksimalkan profit atas uang yang kita punya. Seperti itu. Nah, ini kalau kita melakukan analisis pasar, itu kan arahnya ke situ. Bahkan HBU itu juga sebetulnya ujungnya adalah yang paling tinggi profitnya kan. Utility maximization, nah itu ya, kan ujungnya adalah HBU. Nah, itu adalah 3 alternatif analisis pasar properti. Kita bisa site looking for use looking for site, atau properti sebagai alat investasi. Biasanya kalau kita di penilaian, biasanya adalah kita dapat site dulu, terus site itu mau diapakan, biasanya begitu biasanya. Kita sudah ada tanah kosong, suruh nilai, atau dijual laku berapa, atau Anda ketemu pabrik, ini lakunya berapa, atau mungkin Anda ketemu bandara, oh ini kemarin saya dapat lupa saya dapat dimintain tolong untuk melihat hasil penilaian bandara. Nantilah. Bismillah. Bandara kalau dinilai ini lakunya berapa, kayak gitu kan. Itu adalah biasanya kita ada itu mengenai analisis pasar. Baru kita setelah itu kita melihat kepada tahapan-tahapan analisis pasar. Oh, sebelum sana, apa manfaatnya analisis pasar? Karena kan kalau kita tidak melakukan analisis pasar, kita itu tidak bisa merumuskan nilai, Pak. Seperti yang ada di slide depan Anda ini kan. Waktu itu saya sampaikan adalah bahwa analisis pasar itu ibarat ibunya, tapi itu adalah bapaknya. Anaknya adalah berupa nilai properti. Anda tidak bisa melakukan
analisa bio kalau Anda tidak melakukan analisis pasar. Dan kalau Anda tidak melakukan dua-duanya, ya tidak ada ketemu nilai pasar. Itu yang kan benar. Karena kan kalau HDI nilai itu kan merupakan irisan ya, irisan antara demand sama supply. Nah, kalau kita tidak melakukan analisis pasar, bagaimana kita tahu demand? Bagaimana kita tahu supply? Nah, ini makanya dalam satu semester ini kita melihat 6 langkah ini kan, 6 steps yang ada di dalam layar itu kan. 6 langkah di dalam melakukan analisis pasar produk. Mulai dari yang pertama kali ada productivity analysis, sampai yang terakhir Anda menghitung capture rate. Fungsi dari Anda menghitung capture rate itu nanti ujung-ujungnya adalah ketemunya occupancy rate atau tingkat hunian atau vacancy kalau kita bukan tingkat kekosongan yang tidak tinggi. Kalau itu hunian kan yang laku. Dalam melakukan analisis produktivitas, maka fokus kita itu sebetulnya adalah mengidentifikasi sebetulnya potensial user itu maunya apa sih? Ini yang bolak-balik saya bilang itu kan gini ya. Ketika Anda menilai properti, ini yang pertama kali harus Anda jawab adalah satu pertanyaan saja. Who is the most likely user? Yang ini yang mau nyewa siapa? Saya punya kontrakan 6 pintu. Ini nanti yang bakal nyewa kira-kira orang yang duitnya berapa? Saya punya rumah, luasnya ada 36. Ini nanti kalau saya jual, itu orang yang mau beli itu ada orang yang 1 bulan itu penghasilannya berapa? Terus kerjanya gimana tuh? Ini adalah who is the most likely user atau purchaser. Ini ada pertanyaan pertama yang harus Anda jawab ketika Anda mendapatkan proyek untuk nilai satu proyek. Pertama kali itu yang harus Anda jawab. Karena kalau Anda tidak bisa menjawab itu, nah, ini akan susah nih. Anda tidak akan tahu ya, tidak akan bisa mengetahui, ya, tidak akan bisa mengetahui. Nanti loh, yang mau beli ini siapa ya? Nanti akan ada susah tuh. Nah, kalau setelah Anda tahu yang mau beli itu siapa, setelah Anda tahu yang mau beli siapa itu, maka langkah berikutnya adalah Anda cari tahu. Nah, orang-orang tadi itu sebetulnya yang dia inginkan itu yang apa aja sih? Apa aja yang dia inginkan? Apa aja yang dia inginkan sih? Yang most likely user tadi itu maunya apa? Nah, apa yang dianggap penting? Apakah dia itu melihat unsur fisik? Apakah dia melihat atau dia melihat sebenarnya productivity analysis itu biasanya 3 unsur yang kita lihat apa aja tuh? Apa aja yang unsur biasanya kita ketahui kita melakukan analisis productivity analysis. Nah, 3 unsur ini pelajaran di sebelum UTS lama sekali. Apa aja? Arum barangkali Arum. Nah. Fisik, legalitas, sama lokasi ya Pak? Ya, betul. 3 hal itu yang biasanya kita lihat. Fisik, legal, sama lokasi. Kalau fisik ya contohnya ya tadi itu. Luasnya berapa? Oh ini miring apa enggak? Legal ya, sertifikatnya bagaimana? Karena Anda kan tidak mau kan beli tanah yang ternyata
Tiba-tiba sengketa. Kalau sengketa itu kan nanti Anda bisa terseret-seret sampai ke tempat yang tidak ada ujungnya. Jadi yang saya alami dulu, saya mengalami dulu kasus kayak gini, kasus aneh tapi berpotensi membuat repot. Sebidang tanah di daerah Bintaro, di dekat kampus TAN, bukan di dekat kampus TAN sih ya, agak jauh dari kampus TAN, di dekatnya flyover arah Bintaro Exchange. Sampai sekarang masih kosong tanahnya, masih ada barangnya, ya masih ada, barangnya masih belum dibangun, itu tanah kosong. Ini tanah sengketa, Pak. Sengketa antara dua pihak developer besar, developer besar di Indonesia, yang senjata yang dia pakai adalah hak guna bangunan, dia punya HGB dari BPN. Pihak kedua adalah orang pribadi. Orang pribadi ini mempunyai senjata berupa sertifikat hak milik dari BPN. Pasti dari BPN, ya? Sertifikat hak milik dari BPN. Yang pihak kedua juga bukan pihak yang kacang-kacangan, Pak, pihak kaleng-kalengan. Kalau yang pertama tadi adalah salah satu developer besar di Indonesia. Yang keduanya adalah saudaranya Menteri Keuangan, saudaranya Menteri Keuangan. Bukan Menteri Keuangan yang sekarang ya, Menteri Keuangan yang dulu-dulu gitu. Jadi waktu itu dia salah satu Menteri Keuangan di era sebelum sekarang ini. Saudaranya dia, ini yang orang pribadi saudaranya dia. Dua-duanya mengklaim mempunyai hak atas bidang tanah yang sama. Ini kan bingung kita kan, maksudnya apa nih? Kayak BPN aja deh, kayak yang bikin sertifikat oleh BPN. Katanya BPN. Pak BPN, ini sertifikat HGB ini benar apa enggak nih? Ini palsu atau bukan itu? Dia bilang, betul Pak, itu ada produk kita. Wah, cocok. Punya perusahaan enggak palsu. Terus kita tanya lagi, lah kalau hak milik ini, orang pribadi nih, betul nih, palsu atau bukan? Betul Pak, itu punya kita juga. Kan bingung kita kan? Satu bidang tanah Pak, sertifikatnya itu dua. Yang satu HGB, satu hak milik. Nah, kayak gini bagaimana coba tuh? Siapa yang berhak menguasai tanah itu sebetulnya? Kan kacau kan, Mbak. Nah, ini yang kayak gini tanah sengketa, Pak. Kalau biasanya saya temukan itu satu pihak punya sertifikat hak milik, terus pihak yang lain punya diri. Nah, itu biasa seperti itu. Kan jelas ya, orang sertifikat. Udahlah. Nah, kalau kayak gini nih bagaimana nih? Yang satu HGB, yang satu hak milik, dan dua-duanya di lokasi yang sama. Terus yang punya itu beda-beda gitu. Yang satu PT, yang satu adalah orang pribadi. Yang satu adalah PT besar, yang satu adalah saudaranya menteri. Wah kan kacau Pak. Kemana ini kan? Ini persoalannya sampai ke Mahkamah Agung Pak. Nah kita diseret-seret, kita di waktu itu saya masih kerja di KPP. Kalau di KPP diseret-seret untuk membantu salah satu pihak mengajukan peninjauan kembali. Jadi putusan MA Mahkamah Agung di tingkat kasasi, di tingkat Mahkamah Agung kasasi Mahkamah Agung itu yang menang adalah PT. Nah, orang pribadinya nggak terima, dia mau melakukan upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali. Nah, kita yang di KPP dimintain tolong untuk mengkaji supaya dia punya novum sebagai dasar untuk melakukan peninjauan kembali. Saya kan mana nih kan? Kacau ini. Bisa tak telusuri gitu kan, ternyata kondisinya seperti itu. Wah, ini kayak gini nih. Legalitasnya nggak jelas legalitasnya. Itu loh Pak, yang kayak gitu tuh tidak ada nilainya Pak. Karena DUST, transferability, bisa nggak tanganin dijual? Nggak bisa Pak, karena masih sengketa. Berarti apa? Demand dan supply-nya nggak ada. Supply sih ada, tanahnya sih ada, tapi demandnya nggak ada. Siapa sih orang yang mau beli tanah sengketa itu? Nggak ada. Sehingga tidak ada interaksi antara demand dan supply. Efeknya apa? Ya tidak ada nilai. Wong T-nya nggak ada, demandnya nggak ada. Nah itu makanya unsur yang pertama itu legalitas itu penting. Walaupun nanti unsur fisik juga tidak kalah pentingnya kan. Makanya waktu HGB, waktu itu loh, HBU itu kan dicek Pak. Nah, ini langkah pertama.
Setelah kita tahu who is the most likely user atau purchaser, maka kita tanya nih, orang ini sebetulnya dicari itu apa sih, atribut-atribut yang dia cari itu. Yang dia cari itu. Nah, ini adalah langkah pertama untuk melakukan prediksi. Sekaligus Anda melakukan langkah kedua, mengidentifikasi segmen pasar. Segmen pasar. Mengidentifikasi segmen pasar. Karena ketika Anda sudah tahu potensi orang yang mau beli, maka yang Anda cari berikutnya adalah, nah ini orang yang mau beli ini sebetulnya dari mana masalahnya. Muncullah konsep-konsep seperti Rayleigh's Law, terus konsep seperti customer spotting dan segala macam yang sudah Anda pelajari ketika Anda melihat segmentasi pasar. Ketika kita mendiskusikan konsep segmentasi pasar atau market delineation, bahasanya Fanning ada market delineation. Kita ingin tahu sebetulnya kalau punya rumah tipe 362 ini misalnya, yang mau beli adalah orang yang modelnya kayak apa. Kalau saya punya kontrakan rumah letak kayak gini, mau nyewa kira-kira siapa? Kalau saya punya kios di pasar, ini mau nyewa siapa? Saya punya ruko di dekatnya sekolahan, kira-kira yang mau pakai ruko ini nanti siapa? Nah, itu yang kita yang sering kita lihat. Kita juga perlu melihat lokasi. Nah, dalam konteks lokasi ini ada dua macam ya konsep lokasi ya. Kalau masih Anda ingat, kira-kira apa aja lokasi itu maksudnya? Maksudnya dapat dilihat dari beberapa sisi itu lokasi dalam lokasi suatu properti itu. Ada yang ingat kira-kira ada berapa sudut pandang? Dua ya, Pak. Apa itu, Rum? Sudut pandang fisik sama ekonomi. Kalau yang fisik maksudnya apa, Rum? Kalau yang fisik tuh kayak merupakan apa ya, Pak? Tempat secara fisik untuk sebagai apa ya yang jelas atau nyata ada di situ gitu, Pak, tempatnya gitu. Secara fisik nyatanya ada gitu. Kalau yang dalam sudut pandang ekonomi itu artinya kayak tempat untuk melakukan aktivitas perekonomian gitu, Pak. Nah, itu. Kalau fisik yang memang ya fisiknya ya. Jadi kita ngomongin lintang bujur lah, makanya gitu ya. Dalam pelajarannya Pak Riko itu lintang bujur. Lintangnya seperti apa, bujurnya seperti apa, koordinatnya X, Y, ya, X-nya seperti apa. Itu fisiknya seperti itu. Kalau dari sisi ekonomi ya berarti lokasi itu kita ngelihatnya sebagai tempat orang itu beraktivitas. Nah, kalau misalkan kita punya kios di pasar, kita pakai seperti jual baju gitu, maka kita harus nimbang-nimbang. Nanti saya beli baju ini dari mana nih? Oh, belinya dari Tanah Abang. Kalau mau Tanah Abang, naik apa saya gitu? Oh, saya belinya di Cipadu. Saya mau ke Cipadu, saya gimana caranya? Terus yang beli nanti siapa? Dari mana nih? Oh, yang beli dari orang di sekitar sini. Oh, orang itu mau ke sini naik apa dia? Jalannya bagaimana? Oh, saya ini jualan baju ini, terus nanti yang nungguin siapa? Pegawainya berapa orang? Oh, 2 orang. Udahnya di mana pegawainya? Saya dapat pegawai dari mana? Nah, ini berarti kan saya punya kios di pasar, itu saya harus mikir kan. Saya beli baju untuk yang saya jual dari mana? Terus pegawai saya tinggal di mana? Jadi yang mau beli baju saya ini tinggal di mana juga gitu. Asalnya dari mana? Ini berarti saya harus melihat hubungan antara kios baju saya dengan toko baju lain. Terus dengan kawasan residensial tempat customer saya tinggal. Terus kawasan perumahan, kawasan pemukiman tempat gawe saya kontrak. Nah itu berarti
Saya melihat hubungan antara use yang saya pakai dengan use yang lain. Semakin erat hubungannya, atau semakin mudah properti saya berhubungan dengan use yang lain, itu berarti masa semakin strategis. Oh, lokasi rumah ini strategis, mengapa? Kan dekat dengan sekolahan. Oh, strategis mengapa? Oh, ada pasarnya. Sehingga kalau mau belanja, enak. Oh, strategis kenapa? Oh, karena dekat dengan mall. Kalau mau kongko-kongko sebentar, nggak jauh. Nah, ini stok mall di dekat tempat saya hilang satu. Bukan mall sih ya, tempat belanja di tempat saya hilang satu karena Giant tutup. Giant sudah resmi tutup sehingga di tempat saya itu kehilangan satu tempat belanja. Biasanya itu salah satu tempat belanja yang lumayan ramai di tempat saya, Giant. Nah, sudah apa namanya sudah diturunkan. Akhirnya sudah ditutup, terus nama Giant sudah diturunkan yang punya. Nah, itu konsep lokasi yang strategis. Konsep lokasi yang strategis. Kita ingat hubungan antara satu. Makanya karena sifatnya ada hubungan itu, orang jadi bikin perumahan dekat dengan jalan tol, dekat dengan jalur kereta api, jalur KRL, jalur monorail. Seperti itu. Kayak tempat saya ini kan dulu tidak seberapa ramai, Pak. Tapi begitu pintu tol yang keluar ke Alam Sutra dibuka, jadi ramai. Ramai banget. Orang kalau mau ke tempat saya dulu kalau misalkan dari pulang kampung, turun di Gambir itu ya, Gambir terus naik taksi online mau pulang itu, saya keluar di Tangerang dulu di pintu tol Kebonanas. Saya keluar di situ, terus nanti ke arah Serpong, terus baru nyampe ke tempat saya. Jauh, Pak. Yang lebih jauh lah. Terus kemudian belakangan dibuka pintu tol ke Alam Sutra. Nah, ini cocok nih. Saya nggak perlu sampai ke Kebonanas, Pak. Saya keluar ke Alam Sutra aja. Karena tempat saya kan nempel dengan Alam Sutra ya, dekat lah. Ini keluar pintu tol Alam Sutra, nembus Alam Sutra, terus masuk ke tempat saya itu nggak terlalu jauh. Ya, paling nggak nyampe. Ya sekitar 15 menitan lah dari pintu tol sampai ke rumah. Jadinya ramai Mas sekarang, Pak. Lebih ramai lagi sekarang ketika Bintaro buka pintu tol yang jalur di Geraha Bintaro, jalur tol antara Serpong sampai ke bandara. Itu salah satu pintu tolnya ada di dekat tempat saya. Tidak terlalu jauh. Semakin ramai lagi itu. Semakin ramai lagi. Nah, itu makanya itu arahnya ke akses. Nah, akses tapi yang lokasi tadi. Supaya kawasan residensial di Geraha Bintaro dan sekitarnya, Alam Sutra, terus mana lagi itu, Melati Mas, Geraha Raya itu dan sekitar situ itu ada alternatif mau ke jadi kalau saya misalkan mau pulang kampung ke Madiun itu, alternatifnya ada yang pertama saya naik pesawat turun Juanda nanti sampai ke Madiun 2 jam pertama. Terus yang kedua saya masuk pintu tol Tangerang ke Warto menuju ke Gambir, terus naik kereta sampai ke Madiun. Alternatif ketiga, saya masuk tol di Bintaro, terus keluar tol di Madiun. Nah, alternatif ketiga seperti itu. Akses kan jadi orang seperti itu, kan jadi mudah akses. Ini kayaknya dengan lokasi tadi, karena orang itu melihat lokasi sebagai tempat mewadai aktivitas manusia. Nah, karena aktivitas tidak mungkin berdiri sendiri, maka semakin mudah aktivitas ini berhubungan dengan aktivitas yang lain, ya dia akan semakin strategis dalam aktivitas ya. Itu terkait dengan productivity analysis. Nah, kita mencoba untuk membaca atribut apa sih yang diinginkan oleh si konsumen, dan apakah atribut itu nempel di properti kita. Nempel di properti kita. Sampai sekarang kita melakukan yang kedua, yaitu mencoba untuk mengidentifikasi segmen pasar. Kita menjawab pertanyaan, who is the most likely user? User ini tinggalnya, potential user ini asalnya dari mana nih? Maka Anda melakukan release law, customer spotting, dan segala macam. Itu
Yang sudah kita sama-sama kita lihat di sebelum. Terus yang ketiga kita akan melihat analisis demand. Nah, ini demand ini. Demand ada 3 unsur yang kita lihat di analisis demand. Ada yang masih ingat nggak 3 unsur? Ini kok 3 terus sih Pak? Ya emang 3. Kita memang penggemar angka 3. 3 unsur di dalam analisis demand. Apa aja nih 3 unsur? Dalam kita analisis demand. Yang masih ingat? Needs, Anda, purchasing siapa? power, Pak. Apa Mas? David? Needs, wants, purchasing power. Nah, itu. Dalam demand itu kita melihat 3 unsur. Kita melihat needs, kita melihat wants, dan kita melihat purchasing. Needs berarti kebutuhan orang, wants keinginan orang, purchasing power daya beli orang. Itu yang kita lihat di dalam analisis. 3 itu. Needs, wants, dan purchasing. Ini akan penting karena kita akan tahu kalau kita sudah melakukan segmentasi pasar, kita sudah melakukan market delineation, kita akan tahu bahwa profil calon konsumen itu sebetulnya kayak apa sih? Rumah kita di kanan juga. Orang kayak apa yang most likely membeli rumah kita di kanan juga? Oh, berarti dia ini orang yang kemungkinan keluarga kecil. Kenapa? Jadi paling kamarnya kan cuma ada 2. Dua itu berarti apa nih? Berarti dia anaknya paling 1. Dia anaknya cuma ada 1, kamarnya ada 2, anaknya 1. Kalau anaknya 3 atau 4 ya nggak bisa dia beli rumah tipe kanan. Terlalu kecil. Nggak bisa. Itu sebetulnya ya atributnya kayak gitu. Jadi fisiknya dia ngaruh ke fisik. Needs, dia butuh tempat tinggal. Wants berarti yang modelnya kayak apa? Purchasing power, ya dia punya duit berapa nih orang? Ya duit berapa nih? Saya pengen rumah yang kamarnya ada 5, pengen juga saya punya rumah yang lantainya ada 3 lantai, pengen juga. Tapi saya nggak punya duit untuk beli rumah kayak gitu. Ya tentu kan nggak bisa. Nggak bakal ada demand. Duitnya nggak ada. Ya, makanya kalau nanti Anda misalkan bisa aja ada bikin apartemen di Madiun tempat asal saya. Kan nggak ada orang Madiun yang suka tinggal di apartemen. Orang Madiun sukanya ya tinggal di rumah-rumah kayak gini ya. Ya kalau dia tinggal di apartemen ya, mohon maaf ya gitu. Mohon maaf ya. Mungkin kalau daya beli sih mungkin ada ya. Tapi kan orang nggak senang tinggal di apartemen di Madiun. Itu dia makanya. Tapi kalau di Jakarta, barangkali di Bogor ya, atau di Depok gitu ya, oke aja ya. Jogja tuh oke, di apartemen. Oke aja Jogja. Nanti yang isi adalah mahasiswa itu. Di Alam Sutra itu ada ada apartemen yang khusus dijual untuk mahasiswa. Keren kan? Mahasiswa tinggal di apartemen. Di Alam Sutra. Ya itu ada kampus punyanya BINUS, Bina Nusantara. Itu di situ ada apartemen yang dijual untuk mahasiswa. Bukan hebat kan? Mahasiswa punya apartemen dijual dengan segmen pasarnya mahasiswa. Wah keren Alam Sutra. Mahasiswa bukan mahasiswa mahasiswa sultan semua di situ. Nah itu 3 hal itu yang kita lihat di dalam demand. Kita ngelihat needs, wants, dan kita ngelihat purpose. Demand saja nggak cukup Pak, karena tanpa demand ya tanpa supply ya tidak akan ada nilai, dan nilai itu merupakan equilibrium antara demand dengan supply. Supply itu juga harus melihat 3 hal juga. 3 hal mulu. Apa aja nih 3 hal yang kita lihat ketika kita melihat supply ini? Masih ingat nggak? Kita sudah melompat ke pagar UTS, pagar UTS. Ada 3 juga loh yang kita lihat di supply.
Apakah kira-kira? Ada yang masih ingat atau tidak? Bisa melihat muka-muka dengan tatapan kosong. Dia mana dia? Dia Rizky. Dia mana dia? Malah menghilang. Itu dia ada. Ya. Ya, mana tadi dia menghilang. Motor kayak sih. Ya, dimanakah dirimu dia? 3 hal dia yang harus kita lihat ketika kita membicarakan supply dia. Apa aja yang kita perhatikan dia? 3 hal mulu sih Pak, iya 3 hal terus. Saya makanya mau 3 hal. Masih kan nggak dia Rizky. 3 hal dia Rizky. Ya. Ya, dia ini orang apa sih? Mana sih dia? Oh, itu ada dia. Wah. Lucu. Gimana dia? Ada ide nggak dia? Di gitu. Yang masa sekarang, masa depan sama pembongkaran itu bukan ya Pak? Nah, itu dia betul. 3 hal itu yang bisa kita, yang mesti kita perhatikan ketika kita menganalisis supply. Ya. Jadi sekarang, masa depan, dan pembongkaran. Kok 3 hal dulu sih Pak? Iya 3 hal. Saya menggambar 3 hal. Saya terpengaruh ungkapan Steve Jobs. Steve Jobs itu bilang bahwa otak manusia itu adalah terbatas. Manusia terbatas. Dia tidak akan mampu mengingat-ingat banyak hal. Top, dia itu hanya mampu mengingat 3 hal aja. Top. Makanya saya berusaha untuk mengklasifikasikan yang banyak menjadi 3 hal. Saya reklasifikasi. Masa sekarang, masa mendatang, dan pembongkaran. Kalau masa sekarang ya Anda cari data pembanding ya, ibaratnya begitu ya. Kembali lagi ke si most likely user tadi, Anda tawarin tuh, kalau si A itu ditawarin rumah yang di klaster sebelah itu mau apa enggak? Si A ini adalah potential user. Kalau potential user itu ditanya, ini kamu mau nggak beli di klaster sebelah? Oh mau. Tapi dia itu adalah, jadi 2 hal ini adalah comparable. Jadi itu harus kita catat ya. Jadi dia itu adalah klaster sebelah itu termasuk ke dalam supply. Nah, terus kita tanya lagi si A, kalau yang itu, yang ujung sana mau nggak? Waduh, mohon maaf nih. Loh, kenapa kok mohon maaf? Mau sempit bro, nggak bisa. Mau sempit bro, saya nggak mau tuh. Terlalu sempit. Nah, berarti bukan supply itu, bukan termasuk supply. Kenapa tidak comparable dengan yang sedang kita hadapi di depan mata kita? Kenapa? Unsur fisiknya nggak masuk. Nggak masuk. Terus kalau yang ada di depan sana bagaimana? Nggak mau juga. Lu kenapa? Terlalu mahal. Wah, ini bukan unsur fisik nih,
tapi dia mempermasalahkan unsur purchasing power. Nggak punya duit dia untuk beli yang cluster yang ada di depan. Terlalu mahal. Berarti nggak bisa dicatat tuh yang sana itu. Sana bukan pembanding. Jadi sana itu bukan pesaing. Bukan pesaing. Tidak perlu Anda catat di dalam nomor 4, competition. Ya. Kalau supply tidak perlu Anda tulis di situ. Karena bukan properti yang comparable. Anda hanya cari yang comparable. Itu aja tidak cukup. Anda harus mempertimbangkan yang masa mendatang. Menurut maksudnya apa? Ya properti yang mungkin akan dibangun dalam waktu 2-3 tahun lagi. Makanya, nah sekarang caranya bagaimana untuk bisa melihat masa sekarang, masa mendatang? Bagaimana caranya? Ada yang bisa ngasih tahu contohnya kira-kira seperti apa cara yang bisa ditempuh untuk bisa tahu itu supply itu seperti apa? Yang tahu? Nah, ini bagaimana? Fakir barangkali ada ide Fakir? Yang masa yang mendatang. Ya sekarang masa mendatang, bagaimana kita bisa dapat datanya dari mana lah kira-kira begitulah. Datanya mana? Ada contoh nggak? Contoh kira-kira dapat datanya dari mana? Ke lapangan. Oke, ke lapangan. Nanya. Ke lapangan yang mana? Lapangan yang mana? Yang sedang dibangun, Pak. Ya. Yang kita pas ke lapangan itu kita nyatetin apa gitu maksud saya. Jangan mesti Anda lihat itu apa. Ya pasti ke lapangan lah ya. Anda nyari apa aja di lapangan maksud saya. Apa kayak gitu? Nama, alamat. Alamat. Ya itu atribut. Oke lah ya nama alamat. Sebelum sampai ke informasi nama alamat. Yang field work itu benar. Ya itu kan ke lapangan namanya field work. Ke lapangan ya. Ketika ke lapangan itu kita nyari apa tuh? Properti macam apa yang Anda cari ketika Anda ke lapangan? Properti yang sejenis dan sebanding. Ya satu itu nah, pasti sebanding. Terus yang jenisnya yang macam mana lagi? Ini tahu lah itu. Nah, memang harus jenis yang sebanding betul. Dari mana Anda dapat properti yang sejenis dan sebanding itu? Mohon izin, Pak. Ya, masa mohon izin langsung aja. Dari properti yang dinilai, Pak. Ya, yang dinilai kan Anda ketemu ketemu kriteria kan? Terus ketika Anda ke lapangan itu begini deh, tak ganti kalimatnya. Ketika Anda ke lapangan, Anda mesti datang kemana untuk dapat informasi atas properti yang sekarang, masa depan, dan segala macam itu. Developer ya, betul developer. Nah itu ada lagi yang lain.
Mungkin bisa ke kantor pajak daerahnya juga nggak, Pak? Bisa, kantor pajak daerah. Dari apa di kantor pajak daerah? Ini nyari data izin bangunan itu, Pak. Oh iya, bisa. Mungkin bukan ke kantor pajak daerah kali ya yang lebih pas ya. Tapi bisa juga sih kantor pajak daerah. Kalau kantor pajak daerah itu kita akan dapat informasi mengenai contohnya pengajuan misalkan pendaftaran objek pajak itu bisa. Kalau perizinan kita mungkin tidak ke pajak daerah ya, tapi kita mungkin dapatnya ke, kalau di Tangerang namanya BPDT, kantor dinas yang mengurusi perizinan. Mungkin dari tiap daerah mungkin bisa beda namanya, tapi yang jelas adalah kita nyari dinas di mana dinas itu mengurusi perizinan. Namanya bisa macam-macam lah kan, SOPK dan lain-lain bisa beda-beda. Betul, seperti itu ya. Kita cari informasi di kantor yang menerbitkan perizinan. Bisa ini sifatnya adalah perizinan bangunan, misalkan kota-kota itu segala macam, atau mengenai pertanahan. Siapa tahu ada developer yang mengajukan izin pemecahan lahan, atau barangkali ada PT yang gabungin tanah. Mungkin siapa tahu kita dapat info seperti itu. Di kantor pajak daerah kita dapat info dari sana tentang PT yang menggabungkan mengajukan pendaftaran objek pajak baru. Itu kan berarti dia sudah mecah sertifikat tuh. Sertifikat, sudah ada orang yang melakukan. Kemudian mereka targetnya itu asal terbit SBBT aja. Jadi dia nanti ketika dia setelah terima barang, setelah terima rumah, itu sudah ada sertifikat, ada IMB, ada SBBT, biasa begitu. Makanya dia daftarin aja itu, dipecah-pecah aja sertifikatnya. Nah berarti kalau ada pendaftaran yang kayak gitu di kantor pajak daerah, oh berarti di lokasi ini nanti sudah ada pembangunan klaster baru. Nah itu ditandai itu, oh di berapa unit nih? Berapa unit yang dia pecah? Oh dia pecah 20 unit. 20 unit. Sudah semuanya apa belum? Belum Pak, baru tahap pertama. Oh, ada berapa tahap? Ada 5 tahap. Oh, berarti ada berapa tahap? Kalau masing-masing tahap ada 20 unit, berarti ada 100 unit nanti yang bakal dia catat 100 unit. Nah, itu tuh. Jadi kita mesti datang ke kantor dinas terkait. Mungkin bisa dinas pertanahan, dinas tata kota, perizinan, mungkin bisa kantor pajak. Kantor pajak daerah, mungkin kantor PPAT barangkali. PPAT juga ada informasi itu, atau KPP. KPP sekarang kalau KPP agak susah karena ada kerahasiaan, rahasia jabatan itu pasal berapa di KUP ya sebenarnya? 34 tuh. 34 undang-undang KUP itu kan melarang fiskus untuk menyampaikan informasi terkait dengan informasi wajib. Jadi tidak bisa. Agak susah lah. Ada nama WP di situ. Tapi bisa. Theoretically bisa. Walaupun practically agak. Kita juga bisa menggunakan citra satelit. Google Map itu salah satu cara yang bisa kita pakai untuk mencari data mengenai supply. Di Google Map kita melihat, di sini ada project. Oh, ini ada project. Kita datengin ke lapangan. Kita lihat. Oh, nanti ada project. Itu Tiara, siapa tuh Tiara tuh? Ada saya, Pak. Ngebom dia, ngebom. Foto bom. Nah, kayak gitu. Itu beberapa alternatif yang bisa kita lakukan. Ya. Karena sifatnya masa mendatang, ya kita kan nggak tahu ya. Kita nggak tahu apakah properti ini nanti akan betul-betul dibangun atau tidak itu. Kalau di Serpong itu ada yang namanya info Serpong. Itu biasanya dibagikan ke tempat-tempat tertentu, misalnya lokasi. Saya sering menemukan publikasi info Serpong itu di kantor pajak ada, terus di beberapa kantor properti ada, broker itu ada. Saya pernah melihat dia di kantor Pemda ada, jadi itu publikasi gratis Pak. Kamu nggak tahu sekarang masih terbit apa enggak? Saya sudah lama nggak aktif. Di situ ada informasi macam-macam,
informasi mengenai yang salah satu saya ingat betul ada informasi mengenai pembukaan perumahan di mana. Wah, ini cocok nih. Terus kemudian kalau kita muter-muter yang fieldwork tadi ke lapangan, kita dapat melihat, oh ini sudah ada dibangun. Ya, ini apa nih Pak? Oh ini Pak apartemen. Yang sekarang lagi dikonstruksi itu di sektor 9. Sektor 9 Bintaro Jaya itu ada pembangunan apartemen. Di situ. Terus ada pembangunan kantor di dekatnya flyover yang arah stasiun Bujimara. Jadi sekitar itu sekitar ya dekatnya flyover, sebelum ke arah flyover itu juga ada pembangunan kantor. Kalau di Serpong itu banyak sekali dia dibangun kantor di sekitar ITC BSD. Nah, kemarin saya perhatiin itu ada 3 atau 4 gedung baru yang dibangun di situ. Semuanya perkantoran. Terus ada hotel juga, hotel sekarang di Serpong itu ada dua yang baru dibangun. Itu cepet banget. Rame pembangunannya di situ. Semuanya rame banget. Nah, itu kita ngelihat competition ya. Kita juga ngelihat pengumuman-pengumuman yang di media massa kayak di Info Serpong itu akan dibangun apa. Atau mungkin kita muter-muter lapangan nyari, oh ini ada potensi lokasi yang baru diratain tanahnya. Tanyakan mandor di situ, ini mau dibikin apa Pak? Mau dibikin rencananya mau dibikin rumah susun. Kapan siapnya Pak? Wah, saya nggak tahu. Wah, ini belum jelas nih. Belum jelas ini. Tahu. Tapi ada potensi, karena sudah diratakan. Itu ada beberapa cara untuk kita melihat supply. Ada juga yang sifatnya pembongkaran, tapi saya tidak terlalu sering menjumpai ya. Jarang yang di tempat kita itu ada bongkaran, itu jarang. Biasanya rumah tua yang dibongkar itu, tapi itu juga tidak terlalu banyak. Yang pernah saya lihat itu adalah pembongkaran di sekitar Bintaro Exchange, punyanya asetnya Jaya Property yang dia bongkar karena rusak. Terus ada pembongkaran aset negara punyanya Pusdita Pajak, asrama dia bongkar karena mereka sudah bangun asrama yang baru, asrama yang ramah kan sudah tidak layak lagi itu. Di samping sedikit kecil, maksudnya tidak terlalu banyak bisa nampung peserta, juga ada hantunya, harus dibongkar. Mereka bikin asrama baru. Itu nggak tahu sekarang sudah selesai apa belum. Kemungkinan sih belum, katanya bongkaran. Ya, tidak terlalu banyak tapi tidak terlalu ada tapi tidak terlalu banyak. Supply demand kemudian berinteraksi menimbulkan apa yang disebut dengan langkah kelima. Kelima ini merupakan hasil interaksi antara langkah ketiga dan 4 supply dengan demand. Berinteraksi menghasilkan apa? Apa sih? Supply demand berinteraksi menghasilkan apa sih? Langkah yang kelima. What is the condition of the market? Ini kan hasil dari interaksi antara demand dan supply. Membentuk apa sih interaksi demand supply? Membentuk nilai, kan Pak? Equilibrium. Belum sampai ke nilai. Langkah kelima. Belum sampai ke nilai kita. Ketika demand supply berinteraksi, maka kita ketemu kondisi pasar ya. Itu realnya berbentuk apa tuh kondisi pasar? Langkah yang kelima nih, guys. Sebelum kita ke HBU, sebelum kita ke nilai pasar. Apa guys? Typing guys.
Siklus pasar, Pak. Betul, siklus pasarnya. Jadi demand dan supply berinteraksi membentuk apa yang disebut dengan siklus pasar. Pasar. Siklus pasar isinya apa aja? Apa aja? Siklusnya apa aja? Kita barangkali kalau masih ini kita. Siklus pasar isinya apa aja? Masih ingat nggak kita? Siklus pasar itu isinya apa aja kita? Ups, sorry. Motor lewat. Ada expansion, contraction, equilibrium, recovery, sama recession ya. Ya. Tapi sebetulnya equilibrium harus disebutin. Equilibrium harus disebutin. Terus Anda tidak harus mulai dari expansion. Mengapa kok mulai dari expansion? Mengapa mulai dari expansion? Karena di buku mulainya dari expansion ya. Iya. Tidak harus mulai dari ekspansi, tidak harus. Kalau saya akan lebih enak gini. Sekarang ini kita pada posisi apa sih? Pada zaman COVID kayak gini nih. Resesi ya, Pak. Resesi, Mas. Nah, kalau saya akan mulai dari resesi. Saya akan mulai kondisi kanan kiri saya resesi. Saya ngelihat di kios di pasar itu ada beberapa yang tutup. Saya ngelihat teman-teman pedagang pasar itu dia sekarang jam 10 aja udah pada pulang. Dulu dia tiap hari buka, sekarang bukanya itu Kamis, Jumat, Sabtu. Kalau yang ramai cuma 3 hari itu, nanti Jumat, Sabtu. Sesi. Saya ngelihat kemarin di Capai, di Transmart, tapi lantai dasar itu banyak yang tutup. Nah, resesi berarti. Oh, resesi. Terus kapan sampai ke palung ke bawah? Sampai kepada titik nadir paling bawah? Nggak tahu. Oh, saya titik nadir paling bawah sudah kecapai belum? Nggak tahu saya. Terus nggak tahu. Apakah tahun depan, 2 tahun lagi? Nggak tahu. Harapannya kalau vaksinasi lancar, tahun ini sudah ada 50% yang tervaksinasi, 200 juta, 200 kali 8, 160 juta tervaksinasi, berarti 2 kali ya, 2 kali vaksinasi, 160 juta, kali 2, itu berapa? 320 dosis vaksin yang disuntikkan, nah itu berarti PS sudah herd immunity. Kemungkinan ya, kemungkinan. Tapi bisa kejadian seperti itu? Kok kayaknya kok unlikely ya? Bukan hanya karena soal logistik ya, tapi soal vaksinnya sendiri datanya juga sedikit. Kemarin ada kedatangan kita Moderna itu datang sekitar 1 juta dosis. 1 juta dosis kan berarti kalau 2 kali suntik kan berarti untuk 500 orang ya. Itu kan 1 desa Pak. 100 orang itu. 1 desa 500 orang itu kan. Karena kita ada berapa ribu desa ini. Nah, itu loh. Nah, itu makanya. Tapi sekarang sudah bulan Agustus, September, Oktober, November, Desember, 5 bulan lagi. Bisa nggak kecapai 5 bulan itu? Saya kok unlikely ya. Unlikely ya. Ya bukannya pesimis ya, tapi kok realistis aja deh gitu, nggak bakal dapat. 320 juta dosis kita sampai dengan akhir tahun ini sudah disuntikkan ya, bukan hanya tiba dia, bukan hanya tiba atau diolah, tapi sudah disuntikkan ya, berarti sudah masuk Indonesia, terus dibagi-bagi itu disuntikkan. Terus yang ketiga masih ada kendala bahwa ada tidak sedikit orang yang tidak meyakini akan keberadaan COVID. Ada banyak orang yang menganggap COVID itu hanya sekedar flu biasa. Kita flu biasa juga bahaya juga. Kalau di Australia flu itu bisa menyebabkan meninggal tuh orang. Setiap tahun winter, setiap menjelang musim dingin, mereka ada vaksinasi
influenza besar-besaran, karena kalau enggak nanti orang bisa meninggal. Jadi bisa meninggal gara-gara flu pilek itu, bisa meninggal itu di negara yang 4 musim. Bagi kita kan relatif nggak masalah nih. Negara 4 musim, gara-gara flu pilek itu orang bisa meninggal. Jadi mereka tiap tahun itu ada vaksinasi flu setiap bulan Mei biasanya. Sebenarnya kita tuh ada yang beranggapan kayak flu aja. Atau masa kita itu kan cuma sekedar seperti teman-teman seangkatan saya. Itu COVID kan sekedar untuk konspirasi global untuk mengaruh uang negara. Mau ngomong gimana ya itu ya? Mungkin ya, mungkin enggak ya, tapi kok kayaknya sih absurd gitu ya. Kalau konspirasi global kok semua negara kena efeknya ya. Biasanya kan konspirasi itu kan yang kena efek itu kan negara-negara kayak Amerika gitu kan. Biasanya yang membuat konspirasi itu kan Amerika, Australia, Cina, gitu lah ya. Tapi ini kok Amerika itu merupakan salah satu yang paling parah terkena COVID. Cina itu juga yang termasuk juga yang paling parah. Israel itu juga salah satu negara yang parah, walaupun mereka sekarang sudah mulai bangkit itu. Itu pun perlu vaksinasi yang luar biasa. Israel itu 60% sudah divaksinasi. Itu pun mereka masih terkena varian Delta. Jadi mereka nggak benar-benar aman juga. Amerika juga seperti Cina kemarin kelabakan Beijing karena ada varian Delta yang masuk. Makanya kayaknya kok unlikely sudah bisa masuk. Sudah bisa herd immunity dalam Jepang. Makanya palungnya itu belum nyampe, titik nadirnya belum nyampe. Berarti setelah titik nadir itu baru bisa kita recovery. Ya kalau titik nadir aja itu belum nyampe, ya recovery-nya kapan? Ya enggak bisa. Setelah recovery baru ekspansi. Ekspansi baru mencapai puncak. Puncak terus turun lagi dia, decline gitu. Nah, itu seperti itu. Jadi cara menghafalkan ya. Terus seperti itu cara menghafalkannya. Jadi tidak perlu Anda mulai dari ekspansi gitu ya. Karena Anda bisa mengaitkan dengan kondisi yang ada di kanan kiri. Karena kalau mulai dari ekspansi kan berarti Anda harus ingat-ingat di buku kan. Nah itu kacau. Tidak perlu seperti itu ya. Lebih mudah kalau saya lebih mudah. Oh sekarang kan resesi paling bawah. Nadir, palung. Habis itu baru bisa naik lagi recovery baru kita ekspansi pertama itu puncak. Mau jadi puncak bagaimana ya, tinggal turunnya aja kan. Ya, kalau sudahnya puncak nggak mungkin naik lagi kan, tinggal turunnya aja. Baik, decline, kita resesi lagi. Itu yang bisa kita pelajari dari angka nomor 5. Terus apa manfaatnya kita tahu siklus pasar properti? Manfaatnya kira-kira apa? Yang sini siklus pasar. Yusandanu barangkali trio. Wah, ini gambarnya begini potong. Mrs. Puff. Trio mana tuh? Trio. Yusandanu trio. Iya, Pak. Oh iya, Mrs. Puff. Ya itu tadi dijawab. Apa sih manfaatnya kita mengetahui siklus pasar properti? Apa manfaatnya Anda belajar siklus pasar, Mas Trio?
supaya mendapatkan nilai yang sesuai dengan kebutuhan kita ya Pak. Maksudnya sesuai dengan kemampuan kita. Oke, itu maksudnya apa maksudnya? Jadi kita bisa tahu kapan masuknya ke dalam pasar gitu Pak. Terus juga bisa menyesuaikan dengan purchase power kita. Saya nggak paham. Saya nggak paham maksudnya gimana. Terkait dengan penilaian maksudnya, terkait dengan tugas Anda selaku penilai atau selaku properti analis. Apa? Kalau tadi kan berarti Anda mau beli kan, mau jual kan? Mau jual. Kayaknya segitu ya, mau jual kayaknya kapan sih? Atau mau beli? Nggak tahu. Beli apa jual? Tadi yang saya sebutin kalau mau beli gitu Pak. Oke, mau beli ya. Kalau Anda sebagai penilai kira-kira apa fungsinya mengetahui kondisi pasar, kondisi siklus pasar? Untuk menentukan penyesuaian pembanding Pak dalam pendekatan pasar. Oke. Konkretnya bagaimana konkretnya? Jadi kalau misal kita melakukan penilaian kan perlu melakukan penyesuaian perbandingan gitu kan Pak. Nah itu kita bisa melakukan penyesuaiannya itu dengan melihat kondisi pasar itu Pak. Iya, contohnya. Jadi, contohnya aja, contohnya. Nggak usah diuraikan, contohnya aja. Contohnya. jadi kayak misal sebelum pandemi kayak ada tanah kosong gitu. Nilainya kan kalau sebelum pandemi sama setelah pandemi ini kan pasti berubah kan Pak. Nah itu kita bisa melihat kondisi pasar untuk melakukan penyesuaiannya itu Pak. Lah ya, contohnya apa? Contoh penyesuaian karena kondisi pasar. Contohnya. Misalnya kayak di kota saya di Kediri gini Pak, itu sebelum pandemi itu harganya bisa sampai 180, nah 180 juta gitu Pak. Nah itu kalau sesudah pandemi bisa turun gitu Pak nilainya. Terus yang penyesuaian tadi maksudnya gimana? Nah itu nilai propertinya disesuaikan gitu Pak. Kok saya jadi bingung sendiri loh Pak? Iya makanya, kamu aja bingung apalagi aku. Kamu aja bingung apalagi aku. Atau mungkin jangan pakai pendekatan perbandingan deh, pakai itu aja, pakai pendekatan income aja barangkali bisa ada contoh barangkali. Apa manfaatnya kita tahu siklus pasar properti ini? Apa manfaatnya? Kan Safik barangkali Fik bisa bantu Fik. Wah ini Safik ya.
Gimana, Fik? Menurut kamu gimana, Fik? Kalau menurut aku manfaatnya mengetahui siklus pasar properti itu biar nilai properti kita lebih valid gitu Pak. Misalkan kita menilai di masa sebelum pandemi didapatkan nilai tanahnya 100 juta gitu Pak. Tapi kan itu tidak bisa kita langsung anggap sama setelah pandemi ini karena sudah beda siklusnya Pak, sudah masuk ke siklus yang resesi. Oke. Ini sama seperti tadi kan berarti itu masa resesi gitu ya. Itu masa pandemi itu. Ya sih, betul juga sih. Cuman contohnya tuh menurut saya kok makro gitu ya. Menurut saya kok berambiang gitu ya. Berambiang itu apa? Berambiang itu yang berambiang. Tidak spesifik, tidak spesifik. Saya pengen contoh yang spesifik gitu. Kalau dalam teknik penilaian itu nanti perlunya dalam penilaian properti ini ya, perlunya tahu siklus pasar properti itu apa gitu. Manfaatnya apa ya? Tadi kan berarti ya makro aja lah ya, makro. Nilai sebelum dan sudah pandemi beda apa? Ya pasti beda. Sebelum pandemi orang punya duit 10 juta, setelah pandemi dia di PHK dan nggak punya duit lagi, ya pastilah semuanya berkurang. Cuma nanti kalau Anda pas melakukan penilaian, ya pas melakukan penilaian itu bagaimana sebetulnya maknanya tuh, caranya dipakai untuk apa itu, kita manfaatnya apa, kita tahu siklus. Ya tadi loh yang dibilang melakukan penyesuaian, tapi kan masih bingung juga penyesuaiannya seperti apa gitu. Manfaatnya. Apa Fikra? Dating nggak sih? Itu tadi Pak, mungkin biar estimasi kondisi pasarnya jadi lebih tepat gitu Pak. Iya. Valid tadi ya, valid tadi ya. Ya. Iya. Lalu bagi saya itu kok masih gitu ya. Yang sebenarnya valid itu seperti apa itu masih belum jelas juga kalau saya sih. Apa nih? Konkretnya, contoh konkretnya itu apa gitu. Dinda barangkali, Dinda. Dinda mana Dinda? Nur Dinda. Nur Syafriha Dinda. Apa Dinda? Apa Dinda? Atau dia enggak Dinda? Dinda mana sih Dinda? Dinda? Wih, Dinda. Iya, Pak. Oh iya, nongol juga. Sinyalnya jelek, Pak. Iya, iya. Putus-putus. Iya, nggak apa-apa. Ada contoh nggak Dinda? Tadi kan si Syafiq bilang valid ya. Nilainya itu supaya valid ya kita harus tahu gitu. Cuman maksudnya valid ini apaan yang belum jelas juga nih maksudnya valid. Saya ingin contoh kalau dalam teknik penilaian misalkan dalam pendekatan perbandingan misalkan itu ya. Itu manfaatnya apa nih kita tahu kita tahu siklus pasar gitu. Atau perbandingan pendapatan deh, pendekatan income. Itu kan sudah disampaikan ya dengan perbandingan. Oh kita untuk adjustment. Kalau untuk perbandingan income, pendekatan income, pendekatan pendapatan itu kira-kira dipakai untuk apa?
Apa tindak kira-kira? Pendekatan income deh. Itu pakai sebagai apa sih? Anda tahu analisis pasar itu? Ya, Anda tahu ini, Anda tahu siklus pasar properti. Buat dianalisis penawaran bukan, Pak? Itu analisis penawaran ya. Terus kalau kita misalkan nih sedang menilai properti pakai pendekatan income, manfaat kita tahu kondisi siklus pasar itu apa ya? Oke, itu kita tahu supaya kita tahu penawarannya. Nanti kalau kita sudah tahu penawaran itu nanti dipakai jadi apa itu? Efeknya apa itu? Metode yang saya pakai itu. Buat tahu tingkat serapan di pasar bukan, Pak? Jadi misalnya kalau lagi ada resesi gitu, nanti tingkat huniannya jadi ikut menurun. Nah, betul. Apa manfaatnya kita tahu siklus pasar? Salah satunya adalah supaya kita bisa meraba-raba capture rate kita itu seberapa. Karena kalau ada resesi kan kemungkinan ya kayak yang tadi saya cerita ya, Transmart di tempat saya kiosnya banyak yang nggak laku. Berapa itu ditutup itu. Beberapa tempat makan di Transmart itu ditutup. Pasar di tempat saya, pasar Segar itu sekarang ramenya kalau kami Sabtu Minggu. Senin, kayak gini Senin nih, dijamin sepi. Sekarang jam berapa nih? Jam 12 udah tutup itu. Udah yang buka tinggal saya hitung jari ya. Jadi besok itu banyaknya nggak jualan. Selasa Rabu yang jualan. Nah, Selasa Rabu itu jualan. Kemis itu baru buka. Padahal dahulu sebelum resesi, tiap hari dia sampai jam 2, jam 3. Tiap hari ramai terus. Sekarang enggak. Ramainya sama Kamis, Sabtu, Minggu. Ya, Senin, Selasa, Rabu itu sepi. Malah kadang-kadang orang jam 10 dan itu sudah tutup. Sudah pada itu yang jual itu sudah pulang gitu kan, karena sepi. Sehingga kalau begitu occupancy rate-nya rendah dong. Occupancy rate-nya rendah. Kalau occupancy rate-nya rendah, ya berarti kita tidak bisa bilang bahwa occupancy rate untuk misalkan mall selalu mengalami peningkatan selama per tahunnya 5%. Kita nggak bisa bilang begitu. Karena selama beberapa yang saya temukan ketika teman-teman melakukan DCF itu ya, DCF itu biasanya itu yang dibilang adalah, oh ini income mengalami kenaikan. Tahunnya berapa? Oh 10%. Loh, mengapa? Makanya di buku juga naik terus, Pak. Saya dapatnya dari mana? Asumsi. Income saya asumsikan naik 10%. Waduh, saya baru kepala kan. Jangan bos, saya asumsikan naik bos. Nggak bisa. Karena kita harus melihat loh. Itu aja occupancy rate-nya turun. Bagaimana mungkin dia income-nya naik? Ya itu makanya untuk di dalam pendekatan income kita penting tahu kita tuh berada pada titik mana di dalam siklus pasar supaya kita tuh tidak salah di dalam melakukan proyeksi. Proyeksi apa? Proyeksi income,
proyeksi occupancy rate, proyeksi biaya, dan segala macam lah. Hasilnya apa? Supaya nilai kita tuh valid seperti yang dibilang oleh si Syafiq tadi. Supaya nilai itu valid. Nah, itu manfaat kita tahu nilai. Nah, selain itu ada contoh lain. Bagaimana dengan pendekatan biaya misalnya? Nah, biaya ini. Nah, di dalam pendekatan biaya, kita bisa menggunakan analisis pasar untuk tahu penyusutan. Selama ini kita belajar bahwa penyusutan ini bisa kita hitung dari fisik. Ya, theoretically kita tahu lah ya. Theoretically kita tahu ada fisik, fungsi, ekonomi. Kita tahu seperti itu. Ini prakteknya. Nah, bagaimana Anda menghitung penyusutan? Kan dari tabel prakteknya. Gitu, dari tabel. Dari aplikasi keluarnya Anda berapa persen kan? Kan seperti itu ada diajari. Padahal enggak, Pak. Penyusutan itu ada fisik, fungsi, ekonomi. Nah, kalau Anda pakai yang dari tabel doang, ya, nanti hasil Anda akan seperti yang kemarin saya cerita bahwa metode biaya itu hasilnya adalah nilai yang paling sudut kiri, paling bawah gitu ya. Jadi yang nilainya paling jelek banget, paling belakang banget. Karena dia basisnya adalah cost. Nah, kalau cost itu terus ada distorsi lagi dengan nilai, dengan angka yang Anda peroleh dari tabel, malah lebih hancur lagi. Makanya, udahlah, kita sudah tahu bahwa by definition hasil dari metode cost itu paling jelek. Jangan kita perjelek lagi dengan estimasi penyusutan yang tidak akurat. Bagaimana yang akurat? Ini kita harus pertimbangkan yang ada di depan Anda ini. Penyusutan itu bisa karena unsur yang sifatnya fisik atau unsur yang sifatnya non-fisik. Behavioral ini. Yang sifatnya fisik itu bisa endogen, eksogen. Yang behavioral juga endogen dan eksogen. Kalau eksogen itu dari luar, endogen dari dalam. Fisik, endogen contohnya apa? Contohnya gedung STAN itu, Pak. Gedung D. Anda masih ingat gedung D nggak? Yang di belakang itu. Plafonnya kayak apa? Plafonnya, Pak. Masih ingat nggak? Masih ingat nggak plafonnya gedung D itu kayak apa? Banyak yang jebol kan? Atau jangan-jangan udah pada lupa nih, gedung D itu yang sebelah mana. Gedung D, gedung E itu kan begitu Pak kondisinya. Banyak yang jebol kan? Plafonnya banyak yang jebol. AC-nya banyak yang mati, gitu. Panas sekali. Itu di meja itu ada PC-nya, ada komputernya. Itu komputernya nggak bisa nyala tuh beberapa, nggak bisa nyala. Kalaupun nyala virusnya banyak. Saya nggak tahu apakah sudah terbaiki apa belum. Tapi terakhir yang saya ingat itu seperti itu kondisinya. Saya cenderung kalau misalkan saya nyolokin flash disk di situ, itu langsung saya format ketika balik ke komputer langsung saya format ke flash disk. Saya nggak tahu apakah sudah dibenerin apa belum. Itu kan karena kondisi fisik jelek banget. Gara-gara apa? Unsur endogen. Apa maksudnya? Nggak diperbaiki. Ada genteng bocor, pas hujan, netes ke plafon, plafonnya jamuran. Nggak diperbaiki. Terus netes terus, lama-lama plafonnya bolong. Nggak diperbaiki. Akhirnya apa? Akhirnya pada awal tahun 2012, ketika saya mau ngajar pagi-pagi, mau masuk kelas, teman-teman sudah ngumpul semua, ternyata di pintu kelas ditempelin. Ruang kelas tidak bisa dipakai. Karena apa? Karena plafonnya jebol. Ini plafonnya itu Pak, ambruk Pak plafonnya itu. Terus kita belajar di mana nih? Nggak ada yang tahu Pak, nggak ada kelas penggantinya. Nah, kan kacau Pak itu Pak. Ini teman-teman itu pada gerilya tuh, kita gedung dimasukin, dicari ada yang kosong apa enggak. Jadi satu-satu dapatlah akhirnya di lab komputer. Walaupun lab komputer bukan dipakai ajar ya seharusnya ya. Tapi ya terpaksa karena dapatnya di situ ya, akhirnya kita pakai di situ. Ini gara-gara rusak, tapi nggak diperbaiki. Kerusakan yang disebabkan oleh unsur endogen, unsur di dalam organisasi itu. Ada juga yang eksogen. Eksogen itu disebabkan misalkan kayak gempa bumi, ada tanah longsor, ada banjir, itu eksogen. Terus, kalau yang non fisik itu Anda sudah tahu yang sifatnya kayak fungsi sama ekonomi. Itu kan karena non fisik ya. Behavior, persepsi masyarakat bahwa oh ini nggak cocok nih dengan selera saya. Mengapa? Ini saya perlu broadband kok ini nggak ada broadband.
Nggak mau nyewa kantor ini, nyewa kantor yang lain aja yang tidak ada jaringan broadband. Nah, itu kan berarti apa? Penyusutan fungsi, Pak. Karena dia tidak mampu lagi mengikuti kemauan most likely user tadi. User mintanya broadband, nggak ada broadband. Jadilah orang nyewa di situ. Susut nilainya, Pak. Nah ini kan di tabel nggak bisa, Pak, dia dikerjakan lewat tabel, Pak. Di tabel itu nggak ketemu yang kayak gini. Beberapa kakak tingkat Anda ketika bikin KTTA, mereka mencoba mengestimasi penyusutan dengan menggunakan model. Nah, mereka mempelajari pasar, milih data pembanding, dari data pembanding itu mereka ketemu penyusutan ketemu juga dengan umur bangunan menjadi nilai X, penyusutan menjadi Y, Anda punya X, Anda punya Y, maka ada regresi di sini. Nah, maka mereka mencoba untuk menghitung, mengestimasi penyusutan dengan menggunakan regresi. Keren ini, Pak. Mantap ini. Jadi hasilnya bukan hanya penyusutan fisik, tapi penyusutan fungsi dan sekaligus penyusutan ekonomi. Nah, yang tadinya eksogen itu, temu, Pak, dengan cara seperti ini, Pak. Nah, ini Anda peroleh kalau Anda berbasiskan pasar. Sehingga hasilnya adalah nilai yang valid seperti yang dibilang oleh Syafiq tadi, supaya nilainya valid. Nah, itu. Kalau income ya seperti inilah. Kalau income kan Anda bisa ngitung ini cap rate misalkan. Ini kan basisnya dari mana nih? Oh, saya asumsikan Pak 5%. Oh, enggak bisa diasumsikan, Pak. Sudah saya tunjukkan pas HBU kemarin, ini tidak diasumsikan, Pak, tapi ini diekstraksi dari pasar. Angka 3,69% ini berarti dicari dari pasar. Nah, berarti basisnya apa? Anda harus tahu analisis pasar berarti. Kemudian digabungkan dengan statistika, ini pakai Monte Carlo ya. Kalau kemarin kita bisa pakai Monte Carlo dengan Excel, cuma bisa 1000 iterasi, karena kalau di atas itu sudah ngos-ngosan Excel saya. Tapi ini saya pakai SPSS, Pak, untuk saya bikin Monte Carlo, Pak. Pakai 100.000 iterasi, ketemulah distribusi nilai seperti ini. Angkanya hasilnya dia. Saya bisa bilang probability-nya kurang dari 5% itu berapa, 5% lebih dari sekian berapa, most likely dia nilainya berapa. Nah, itu adalah Pak. Kita tidak bisa melakukan ini kalau saya tidak punya ini, Pak. Ya, tidak punya ini. Ini saya peroleh dari pasar. Ini saya peroleh dari pasar. Kalau nggak ada pasar, dan saya nggak tahu ini. Ini bukan asumsi. Saya asumsikan 5%. Oh, nggak bisa. Nah, jangan ada asumsi ya. Pilih itu. Pamali hukumnya, pamali. Haram hukumnya. Nggak bisa, Pak. Ini harus dihitung dari pasar. Nah, ini adalah beberapa manfaat yang bisa Anda peroleh dari, ya ini ada sekedar beberapa contoh saja mengenai manfaat Anda melakukan APP di dalam berbagai metode untuk menilai. Data pasar Anda perlu ini untuk hitung penyesuaian seperti yang dibilang tadi, hitung penyesuaian, dan untuk filter data pembanding. Data pembanding. Karena ini asalnya dari productivity analysis ya. Fisik, fungsi, lokasi kan ketemu ini. Ketemu kriteria, harus Anda nyari di database yang sesuai dengan kriteria. Penyesuaian juga begitu, Anda perlu pasar, Pak, penyesuaian. Karena kalau Anda tidak tahu pasarnya, ada contohnya. Anda sudah pernah lihat yang seperti ini belum? Contoh. Anda sudah pernah lihat yang seperti ini belum? Ini saya menggunakan statistika untuk menghitung nilai properti, menggunakan pendekatan perbandingan data pasar. Ini judulnya adalah ini judulnya. Ini judulnya. Anda sudah pernah melihat yang seperti ini belum? Belum, Pak. Belum ya. Oke, ini kita menggunakan statistika untuk menilai properti. Pendekatan yang kita pakai, teknik yang kita pakai adalah regresi sederhana. Jangan terlalu silau dengan regresinya, jangan. Ini hanya sekedar sekedar teknik aja itu ya. Tekniknya bukan teknik yang istimewa, sudah Anda pelajari di dalam mata kuliah statistika. Sudah Anda pelajari belum statistika, regresi sederhana? Ini sama dengan MX per C gitu.
Sudah atau belum? Regresi sederhana? Harusnya sudah sih harusnya. Atau malah nggak ada? Ingat nggak di mata kuliah statistika ini regresi sederhana? Ada, Pak. Ada ya. Contohnya apa contohnya waktu itu kalau masih ingat? Contohnya apa? Hubungan apa ya? Penjualan sama Reklama ya? iya reklame. Nah, iya. Pasti itu contohnya tuh. Nggak pernah ganti dari tahun ke tahun ya penjualan sama reklame, nggak pernah ganti. Jadi tak kasih contoh yang agak berbeda. Hubungan antara atribut properti dengan nilai pasar. Gitu. Atribut properti kita ketahui dia berpengaruh terhadap nilai pasar. Tahunya dari mana ya? Karena dari productivity analysis ya kita tahu bahwa ada fisik, lokasi sama apa? Sama apa? Legal ya. Legal berpengaruh ya. Di sini saya bilang legal nggak saya masukin saya sebagai atribut. Ini saya bilang lokasi sama fisik aja. Ya. Di sini saya taruh bobot. Bobot itu ya bobot. Berarti seberapa penting salah satu faktor itu terhadap nilai. Di sini saya bilang bahwa lokasi yang paling penting. Tahunya dari mana nih? Ini mudah Pak tahunya Pak. Anda hanya perlu melakukan salah satu dari dua cara ini. Yang pertama Anda bisa melakukan rundingan. Ngobrol-ngobrol, kongko-kongko dengan kawan sekantor. Bahasa kerennya adalah focus group discussion. Bahasa keren. Nah, ya, ini yang paling penting ini yang mana nih? Oh, lokasi. Kira berapa persen? Wah, dia 40, 50, 70, di rata-rata aja. 60 gitu. Yang kedua apa yang kedua? Oh, yang keduanya adalah fasilitas. Apa nih misalkan? Oh, kayak jalan, listrik, apalagi internet ya gitu-gitu lah ya. Dan seterusnya. Cara yang kedua Anda bisa bikin survei, kuesioner. Terus Anda sebarin ke bisa masyarakat ya. Masyarakat. Dia sebarin ke masyarakat atau ke penilai. Ini juga bisa. Kalau ke masyarakat lah. Kalau penilai enaknya FGD. Kalau ke masyarakat, survei ke masyarakat. Tanya hal yang serupa. Itu satu. Nah, kemudian yang kedua adalah ngumpulin data pembanding, Pak. Ini saya 4 aja nih. 4 aja. Masing-masing atribut saya kasih bobot, saya kasih skor gitu ya. 1 paling jelek, 10 paling bagus. Jadi 1 sampai 10, 1 paling jelek, 10 paling bagus. Lokasi yang paling keren ini, dekat dengan mana tak kasih angka 8. Banjir, oh iya banjir, walaupun dia dekat dengan kemana-mana, tapi ternyata dia tiap tahun banjir, ya, tiap hujan dia genang, tak kasih angka 1. Gila banget ya. Nah, kira-kira seperti itu. Hal yang sama saya lakukan untuk setiap pembanding dan setiap subjek. Terus ini saya bobot dengan ini, saya dapat angka ini. Makanya rumusnya panjang banget. Ini sebenarnya rumusnya jelek. Ini enggak efisien. Harusnya yang betul adalah saya kasih fungsi namanya sum product. Produk ini bisa ngalihin ini dengan ini. Ketemulah ini. Tapi ini bisa sih, tapi enggak bagus. Enggak bagus. Ya, saya bilang nanti enggak efisien rumusnya. Sehingga saya ketemu ini yang sudah terbobot. Ini adalah atribut sebetulnya. Atribut yang sudah dijadiin angka, yang sudah diukur dalam bentuk angka itu. Sama seperti ketika Anda ke Indomaret itu, Pak. Indomaret, puas apa enggak puas? Oh, puas, pencet 1, enggak puas, pencet 0. Nah, itu kan gambarnya kan lebah itu. Lebah kalau sedih itu 0, kalau lebah senang gambar 1. Jadi kan puas. Ya. Puas itu kasih angka 1, kasih bobot 1. Itu juga sama seperti ini. Ini juga seperti itu, cuma ini dia bobotnya adalah 1 sampai 10. Namanya ada skala Likert. Kalau Anda masih ingat ya, di dalam statistika ada yang namanya Likert. Ini untuk membuat yang angka-angka kayak gini, yang huruf-huruf kayak gini menjadi angka. Nah, kasih skala. Seperti itu. Ini yang akhirnya properti 1 itu kalau seluruh atributnya itu setara dengan 710. Properti 2 seluruh atributnya kalau diukur itu 635. Nah, kira-kira begitu. Kalau properti itu dipengaruhi oleh atributnya, kalau nilai properti dipengaruhi oleh atributnya, ini karena
Kalau teori namanya adalah pendekatan hedonis itu kan seperti itu. Karena hedonis itu kayak pendekatan hedonis itu atribut nilai properti itu dipengaruhi oleh atribut properti itu. Jadi atribut properti itu apa ya kayak gini, fasilitas, lokasi, luas tanah dan seterusnya ini adalah atribut properti. Nah ini saya ketemu ini adalah X, ini ketemu Y. Nah, ada X, ada Y, berarti ada regresi kan? Ada A, ada B. Maka nilai properti apa? A plus B. Kan? Ini nilai properti. Nah, seperti itu. Sehingga kalau properti yang kita nilai itu mempunyai angka 595, atributnya ini adalah senilai 595, maka nilai properti itu adalah 1,1. Dibulatkan menjadi sekian. Nah, akan menjadi sekian. Kalau dibulatkan. Ini Anda bisa ngasih ini, bisa ngasih ini, ya bisa ngasih semuanya ini ya. Bisa ngasih ini, terus Anda bisa ngasih angka ini, bisa ngasih angka ini, terus menentukan atribut ini, ya dari mana kalau Anda tidak melakukan analisis pasar. Nah, tadi dibilang, untuk adjustment Pak? Ya betul, untuk adjustment. Betul, ya seperti ini tekniknya. Seperti ini. Nah, dari sini kita bisa tahu angka dia kayak gini. Kalau kemarin kita menggunakan distribusi normal, maka saya juga pakai distribusi normal untuk ngitung minimum sama maksimum. Nah ini, jadi saya mana aku nggak kelihatan. Oh ini di sini. Nah ini. Nah saya bisa ngitung distribusi normal Pak. Nih pakai distribusi normal saya untuk ngitung nilai minimum dan nilai maksimum. Jadi saya bisa bilang tuh ke orang yang punya, Pak kalau ada orang yang nawar rumah Bapak, terus nawarnya itu cuma 800 juta, jangan dilepas. Karena apa? 1 miliar nilainya paling sedikit, Pak. Gitu. Tapi Bapak juga jangan serakah, harap-harap nilainya rumahnya laku 1,2 miliar. Mengapa? Karena maksimum cuma 1,1, Pak. Nggak dapat 1,2 miliar, nggak angkat. Udahlah, yang bener aja lah, Pak. Udahlah, buka tawaran aja. Kalau mau nawarin, ya 1,1 aja, Pak. Karena orang nggak mungkin dia mau beli itu 1,2. Ya mungkin, tapi unlikely, very unlikely. Unlikely, kemungkinan kecil. Karena berapa? Karena 1,1 maksimumnya. 1,2 lah ya dibulatkan. Jadi tidak mungkin Pak, kemungkinan kecil. Jadi kalau mau nawarin ya 1,1 aja Pak. Nanti nego-nego jatuhnya adalah 1,14. Nah ini nego-nego nih. 1,1 nih nanti lakunya Pak. Nego-nego. Itulah. Tapi kalau ada yang beli di bawah 1 ya jangan dilepasin. Terlalu rendah. Nah, nanti pasti ada orang yang mau di atas 1. Minimal 1 deh. Nah ini mas. Nah ini Pak, ini yang saya bilang kemarin, kita bisa menggunakan statistika loh untuk melakukan penilaian properti. Ini saya pakai regresi untuk menghitung nilai. Nah, itu kan. Sehingga informasi kita lebih enak. Nah ini kita punya standar error adalah kesalahan estimasi. Nah, bukan kesalahan sih kalau model kita nggak akurasi model. Ini atribut bisa menjelaskan 70%, 67 dari nilai properti, yang sisanya pakai yang lain lagi, pakai yang 30% itu pakai yang lain-lain, 33% ditentukan oleh variabel lain yang tidak listed di sini, ya nggak tahu apa, nggak tahu. Ini R-square. Itu koefisien determinasi. Nanti kalau di akar Anda ketemu korelasi. Di kuadrat kan ketemu determinasi. Ini kira-kira, nah ini Anda tidak bisa melakukan ini tidak bisa melakukan ini kalau Anda tidak mempunyai background yang kuat di dalam analisis pasar. Itu kira-kira kira-kira sekedar contoh aja tentang peranan analisis pasar di dalam Anda melakukan penilaian. Saya bilang apa? Saya bilang bahwa kalau Anda tidak melakukan analisis pasar, maka nilai yang Anda bikin itu adalah tidak valid seperti yang disampaikan di Safir tadi. Valid nilainya. Valid nilainya. Iya. Apa ya? Ya kaleng-kalengan tadi itu saya bilang. Ya kaleng-kalengan itu. Makanya Anda harus bikin analisis pasar deh. Bikin HBU deh. Kalau dua itu nggak dibikin, ya nanti gimana nanti itu kan? Gimana nanti itu susah nanti.
hasilnya tuh nggak valid. Lagi-lagi kembali ke kata nggak valid hasilnya. Itu yang saya maksudkan. Tapi kalau sekedar ngetik-ngetik aja, ansal tulis angka aja ya bisa-bisa aja. Tapi ya tadi itu hasilnya nggak valid tadi. Itu barangkali rangkuman atas mata kuliah kita selama 1 semester. Dari awal sampai pertemuan ke-13, teman ke-14 sekarang ini ya. Jadi di situ jelas kita melihat kaitan antara analisis pasar, HBU, terus kemudian nilai properti, khususnya nilai pasar. Kita juga sudah melihat bagaimana pengaruh atau manfaat dari kita melakukan APP atas penilaian. Jadi sekali lagi saya tekankan, nilai Anda akan valid kalau Anda melakukan APP dan HBU. Karena Anda tidak tahu APP dan HBU, terus Anda punya nilai, nah, nilai ini nilai apa ini? Kalau Anda nggak melakukan APP kok tahu-tahu ada nilai. Bagaimana Anda mengukur demand supply? Gitu. Anda tidak mengukur demand supply, tapi kok bisa punya nilai ini dapat dari mana? Dari Hong Kong. Itu Bos. Yang kira-kira seperti itu. Sekaligus ini merupakan kritik bagi teman-teman yang masih mengandalkan mengandalkan silau dengan model-model, silau dengan template segala macam lah. Itu semua bukan tidak masuk akal sih, masuk akal. Itu semuanya hasilnya akan tidak valid kalau Anda tidak tahu cara ngisinya bagaimana. Cara ngisinya. Nah, Anda tahu cara ngisi ini kalau Anda sudah paham kondisi pasar di dalam itu, Anda tahu demandnya seperti apa, Anda tahu supply-nya kayak mana, terus Anda bisa menghitung, sekarang lagi resesi nih, sekarang sedang ekspansi nih, Anda tahu posisi Anda di dalam siklus di pada titik yang mana, baru Anda akan menghasilkan nilai yang oke punya. Kira-kira seperti itu uraian mata kuliah 1 semester. Nanti detailnya bisa ada buka-buka lagi lah ya. Saya yakin kalau Anda sudah membuat mind map rutin gitu setiap minggu gitu, ya kayaknya sih Anda bakal nggak ada masalah. Karena Anda akan punya indeks. Bab 1 ini ngomongin apa sih? Kalau saya pengen nyari demand ini saya apa aja nih? Kan saya tahu demand tapi analisisnya apa nih? Pakai jumlah penduduk, pakai base economic. Kalau supply bagaimana? Supply berarti saya harus ngitung past, present, future. Wah, pasnya nggak ada pasnya. Present sama future aja. Terus kalau begitu, komposisi rate bagaimana? Anda harus ngitung capture berarti. Anda harus ngitung capture. Gitu tuh. Kira-kira seperti itu yang bisa saya sampaikan di dalam mata kuliah analisis pasar selama 1 semester. 14 kali pertemuan. Sudah jauh sekali kita melangkah. Mungkin demikian. Ada yang ingin disampaikan nggak, Pak? Sebelum kita mendiskusikan tentang UAS. Kalau nggak ada, terkait UAS itu sederhana. UAS-nya berupa PPIMK ya. Saya singkatannya juga nggak tahu saya singkatannya apa. Anda membuat laporan lah dalam itu ya. Intinya Anda membuat laporan sehingga tidak perlu itu. Anda membuat laporan analisis pasar. Anda membuat laporan. Kasusnya adalah berupa begini. Ada seorang investor itu ingin membuat apartemen di kabupaten kota tempat Anda tinggal. Terus dia nanya kepada Anda, ini kalau saya bikin apartemen yang model kayak gini, nanti kira-kira menurutmu bagaimana nih, Bos? Oke nggak, Bos? Laku nggak, Bos, kira-kira? Nah, Anda memberikan advice kepada si investor itu sesuai dengan langkah-langkah yang sudah Anda pelajari di dalam mata kuliah ini. Saya ingin melihat di dalam laporan Anda 3 unsur. Seperti biasa lah ya, pembukaan, analisis data, dan kesimpulan. Pembukaan berarti Anda membicarakan tentang kondisi daerah yang menjadi lokasi tempat properti akan dibangun. Terus analisis data Anda menguraikan 6 tahapan, mulai dari apa tadi namanya?
Tapi yang pertama, Productivity analysis, Pak. nah betul Bos, ya, productivity analysis. Sampai yang terakhir melihat capture itu. Anda uraikan tahap 1, tahap 2, tahap 3, dan seterusnya lah. Terus terakhir nanti di tahap terakhir, di terakhir kesimpulan Anda bilang, oh Pak Bos, ini nggak bisa kalau bikin apartemen di sini. Atau mungkin Anda bilang begini, oh keren Bos, apartemen di sini cocok nih, banyak yang nyewa pasti laku nih. Terus Anda uraikan alasannya. Tidak penting apakah Anda menyajikan hasil diterima atau enggak, lanjut apa enggak proyeknya, tapi yang lebih penting adalah proses Anda sampai kepada hasil itu. Yang Anda karena bagian tengah itu isinya adalah mengolah data ya, maka datanya apa dulu nih? Anda harus punya datanya, datanya itu diolah. Jadi Anda menggunakan apa nih ya? Misalkan Anda cari data di BPS atau cari data di Bank Indonesia atau cari data di situsnya Jones Lang LaSalle, Anda punya data di situsnya Colliers dan sebagainya, itu ya saya nggak tahu lah ya. Silakan nanti cari data pendukungnya apa, terus demonstrasikan cara Anda mengolah data itu, summarize data itu, interpretasi data itu, sehingga Anda sampai pada kesimpulan bahwa oh pada tahun 2022 misalkan nih ya, misalnya tidak harus seperti itu. Oh tahun 2022, 2023, 2021 dan seterusnya ada permintaan misalnya properti berupa apartemen sebanyak 1.000 unit. Wah. Terus Anda bangun berapa Bos? Saya bangun 100. Oh berarti capture rate-nya berapa? 100 bagi 1.000, 10%. Nah, mungkin seperti itu mungkin. Dari mana Anda ketemu angka 1.000 unit? Ya, saya nggak tahu bagaimana Anda ketemu angka 1.000 unit. Dan Anda pelajari di mata kuliah ini di bab sebelum UTS. Sehingga ketemu angka 1.000 unit. Tapi harganya berapa? Oh, harganya adalah minimal harganya 500 juta. Bagaimana Anda ketemu angka 500 juta? Sudah Anda pelajari di mata kuliah manajemen keuangan. 1. Sudah Anda pelajari di mata kuliah pengantar penilaian properti P3. Ya, P3 ya betul. Pengantar penilaian properti. Anda pelajari di situ. Anda pelajari pula di akuntansi kalau nggak salah, pengantar akuntansi kalau nggak salah. Nah, itu. Temulah angka 500 juta. Satu unitnya, misalkan seperti itu. Oh, rentang usianya berapa usia? Usia sekian atau sekian. Oh, nggak bisa Pak, ini kita sini semuanya petani kok. Petani penghasilannya berapa sih? Nggak ada kok petani sultan di sini. Petani milenial nggak ada di Bandung doang petani milenial. Oh, di sini adanya petani biasa aja yang penghasilannya biar pet. Kadang ada penghasilannya pakai yen di sini petaninya Pak. Yen ada panennya, yen ada yang beli, yen gabahnya nggak rusak, yen nggak kena, ya kayak gitulah ya. Sehingga kalau bikin apartemen di sini ya, masa petani mau suruh tinggal di apartemen Pak, jemur gabahnya di mana dia? Ya mungkin seperti itu. Ya saya nggak tahu ya. Ini makanya saya sampaikan dari sekarang supaya Anda ngerti ekspektasi saya dan kemudian Anda tahu apa yang mesti dipersiapkan. Terus, oh saya kalau begitu mesti download data apa nih ya? Oh saya mesti nyari data di mana nih? Data mau saya apakan nih? Mungkin begitu ya. Oh saya pakai regresi aja. Oh saya pakai apa nih gitu ya, macam-macam lah ya. Nanti terserah lah. Teknik analisisnya sudah Anda pelajari di mata kuliah APP, di mata kuliah statistika dan segala macam lah. Anda sudah punya pisau banyak banget lah saya pikir, sehingga tinggal sekarang bagaimana cara Anda menggunakan pisau itu untuk dapat rekomendasi tertentu. Itu kira-kira sekilas mengenai UAS ya namanya, UAS ya. Tidak terlalu panjang, jangan Anda nulis panjang-panjang ya. Ini kalau nggak salah 2000 kata maksimum. Jadi tidak terlalu panjang. Saya pokoknya kalau anak STAN itu kan pinter banget nulis gitu ya. Kita tahu takutnya saya 20 halaman, takutnya 40 halaman kan pusing ya. Seperti kemarin itu ada orang KTTA yang dia serahin itu 80 halaman, saya gargul kepala nih.
Bahkan 80 halaman. Waduh. Wah, ini kacau nih, kacau. Kurangi. Jadi berapa, Pak? 20 halaman. Wah, bingung ya. Yang saya hapus yang malah di urusanmu. Pokoknya 20 halaman saya maunya. Nggak mau 80 halaman. Nah, itu Pak. Jadi kira-kira seperti itu. Sudah saya sampaikan ini. Ada pertanyaan barangkali? Pak, izin bertanya Pak mengenai Silakan. HBU ya Pak. Ya. Untuk itu nggak perlu sama nilainya kan ya Pak, cuman kesimpulannya aja. Lah, Anda sampai kesimpulanmu kalau nggak ngitung nilai gimana? Bukan Pak, maksudnya kayak apa kesimpulan kalau properti ini HBU-nya apa gitu Pak. Maksudnya nggak nilainya berapa gitu. Oh iya, jadi Anda kan disuruhnya HBU ya. HBU kan 3 kesimpulannya. Yang pertama adalah HBU-nya sebagai apa? Oh, misalkan sebagai rumah tinggal. Gitu. Yang kedua, siapa yang mau beli? Oh, yang mau beli adalah orang yang penghasilannya kira-kira sebulannya itu 5 juta. Terus yang ketiga, kapan HBU-nya itu? Oh, sekarang kalau mau siap ini. Atau 3 tahun lagi baru bisa beli gitu misalkan ya. Jadi Anda kesimpulannya ada 3. Yang pertama adalah use-nya apa, terus most likely user atau purchaser itu siapa, terus yang ketiga when kapan itu bisa terrealisasi. Use-nya itu terrealisasi bisa kapan. Karena kan mungkin kalau propertinya sekarang rumah tinggal kan berarti sekarang ini sudah bisa dipakai kan. Tapi kalau propertinya berupa ruko kan mungkin harus dibangun dulu kan. Bangun ruko berapa tahun? Ya mungkin 1,5 tahun deh. 1,5 tahun berarti use-nya kan tidak sekarang, tapi 1,5 tahun lagi. Nah, kira-kira seperti itu Mbak Rosi. Pak, untuk kalau misalkan usernya itu sendiri gitu Pak, itu bisa nggak Pak? Ya nggak apa-apa. Kalau memang usernya adalah jadi yang dimaksud dengan user ini bukan orang pribadi, bukan ya, tapi karakteristik. Jadi misalkan orang usianya berapa sampai berapa, orang penghasilannya berapa sampai berapa, kira-kira begitu. Karakteristik bukan oh saya sendiri atau orang tua saya, bukan seperti itu, bukan. Tapi karakteristik atribut manusia itu. Atribut itu apa sih ya? Kayak usia, rentangnya berapa sampai berapa, income-nya berapa sampai berapa. Kira-kira seperti itu. Itu Bos. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke. Ada lagi? Ya, sebentar saya mau cek dulu nih, sudah upload belum? Tuh kan lupa kan belum. Ya. Nah, ada lagi yang mau ditanyakan? Mangga konsep nada. Lupa saya. Untung belum lupa. Yang mau ditanyakan, simpan. Kalau tidak ada, pertanyaan, saya kira itu materi kita ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya sering-sering ya. Untuk mata kuliah analisis pasar properti, bukan kok ini saya lebih jago atau apa, bukan, tapi karena memang kebetulan saya sudah belajar lebih dulu. Saya kira itu yang bisa saya share untuk mata kuliah analisis pasar properti. Sudah berapa minggu nih kita? Sudah 14 minggu ya kita bareng-bareng belajar mata kuliah ini, belajar bersama-sama, sudah banyak belajar dari sini. Ya mungkin itu. Kalau memang ada yang bermanfaat ya monggo aja dipakai. Kalau memang tidak dipikir tidak bermanfaat ya udahlah, ngapain sih? Ini bikin pusing aja nih. Nah itu silakan aja, nggak masalah. Kemudian terakhir saya minta maaf karena
atas segala macam salah, baik disengaja maupun ya pasti disengaja, pasti ada lah ya, nggak mungkin. Kalau ada nggak mungkin, pasti ada lah ya. Saya minta maaf kalau ada, ya bukan kalau ada, pasti ada salahnya. Saya mohon maaf dan mungkin seperti itu. Terima kasih dan saya harus mengucapkan selamat sukses UAS sampai ke semester berikutnya lancar terus sampai nanti wisuda juga lancar terus. Mungkin demikian. Pak, izin foto dulu, Pak. Oh ya, foto dulu. Iya, Pak. Tapi kalau foto saya harus meyakinkan background saya kelihatan. Kalau nggak kelihatan berat. Siap, Pak, siap.